Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Pamukas dengan NPM 2101061009. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Tema saya ambil adalah Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Judul yang saya ambil yaitu analisis praktik good corporate governance dalam perusahaan terhadap kinerja keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan bagian bab satu pendahuluan. Istilah Good Corporate Governance atau GCG semakin populer dan ditempatkan pada posisi terhormat. Hal itu setidaknya terwujud dalam keyakinan bahwa GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Selanjutnya, Good corporate governance merupakan bentuk manajemen perusahaan yang mencakup bentuk perlindungan bagi pemegang saham atau publik sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai dana eksternal, menyatakan bahwa good corporate governance dapat didefinisikan sebagai hubungan antara berbagai peserta dalam menentukan arah dari kinerja perusahaan. Pada dasarnya, tata kelola perusahaan yang baik ialah seperangkat prinsip dan aturan tentang tak tek- teknik mengelola perusahaan secara efektif dan tepat. Sistem tersebut mengelola relasi antara badan atau RUP, komite, dan direksi, relasi perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Good corporate governance menjadi hal vital di dalam pengukuran peringkat keberhasilan suatu korporasi. Pemahaman tersebut lebih memfokuskan pada perlunya hak investor memiliki informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktunya. Dengan melaksanakan good corporate governance, bisa menumbuhkan ikatan yang positif di antara seluruh komponen di dalam korporasi, di antara dewan direksi, dewan komisaris, dan para investor dalam upaya peningkatan performa korporasi itu sendiri. Corporate social responsibility dapat berfungsi menjadi keistimewaan utama bagi perusahaan. Persaingan yang unggul yang diharapkan ialah perusahaan bisa melebihi kompetitornya. Dapat dikatakan corporate social responsibility bisa dipergunakan sebagai hal yang membedakan. Sebagai bagian dari strategi perusahaan, program corporate social responsibility haruslah memiliki keberlanjutan dan memiliki komitmen perusahaan. Kinerja keuangan atau profitabilitas ialah kapabilitas korporasi di dalam menciptakan keuntungan di dalam tingkat penjualan, aset dan modal tertentu, dan perkembangannya menjadi ukuran utama investor untuk menganalisa harapan korporasi pada waktu mendatang. Rasio yang dipergunakan di dalam menganalisa profitabilitas ialah return on asset atau ROA, sebab memperlihatkan performa suatu perusahaan selama periode waktu tertentu menggunakan aset di dalam menciptakan keuntungan. Makin tingginya ROA, bertambah baik, artinya perusahaan telah mampu menjalankan pengelolaan aset di mana informasi tersebut sudah diungkap di dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Yang dipergunakan investor menjadi bahan di dalam mempertimbangkan investasi uangnya pada perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah praktik corporate governance dalam perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Di bagian tujuan penelitiannya, mengetahui pengaruh good corporate governance dalam perusahaan terhadap kinerja keuangan. Bagian manfaat penelitian sebagai manfaat yang signifikan dalam memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang praktik corporate governance dalam perusahaan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Bagian grand teori. Good corporate governance merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik. Di dalamnya tercangkup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham atau publik sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern. Sistem corporate governance yang baik akan
memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebagai yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. Bagian selanjutnya bagian teori keagenan atau agensi teori. Teori ini mengasumsikan kemungkinan terjadinya pemenuhan kepentingan pribadi oleh manajer di atas kepentingan perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemisahan antara pemilik saham atau shareholders dan pengelola yang menimbulkan agensi cost yang harus dikelola melalui berbagai mekanisme. Salah satu implikasi penting dari masalah keagenan menyangkut kebijakan keuangan, terutama terhadap dua pilihan, apakah akan menggunakan utang atau modal sendiri atau equity untuk membiayai kegiatan usaha. Teori keagenan mengindikasikan adanya konflik kepentingan kegiatan usaha. Teori keagenan mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di perusahaan dengan cara yang berbeda-beda, yang akan membuat pencapaian nilai perusahaan tidak optimal. Selanjutnya, stakeholder teori. Stakeholder teori mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholders atau pemegang saham, BOD, konsumen, supplier, pemerintah, dan masyarakat. Freeman tahun 2004 dinyatakan bahwa stakeholder teori dimulai dengan adanya asumsi bahwa nilai adalah hal yang penting dan secara eksplisit merupakan bagian dari bisnis. Hal ini menunjukkan manajer menyatakan mengenai pernyataan nilai dan apa yang akan diperoleh stakeholder. Ini juga menekan manajer mengenai bagaimana mereka melakukan bisnis yang bersih. Selanjutnya bagian kajian pustaka menurut Dewi tahun 2009 menguji apakah efektivitas kinerja perusahaan dapat meningkat dan menurun dengan bedanya kualitas corporate governance. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobin Q, tetapi corporate governance berpengaruh positif terhadap return on equity atau ROE. Hipotesis penelitian. Dalam hipotesis penelitian yang saya ambil adalah hipotesis cuma satu, yaitu ROE menggambarkan kemampuan modal sendiri. ROE merupakan tingkat hasil pengembalian investasi dari pemegang saham. ROE yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Menurut Walsh tahun 2004, rasio ini dikatakan sebagai rasio terpenting dalam keuangan perusahaan. Rasio ini mengukur laba absolut yang diberikan kepada para pemegang saham. Angka yang baik menunjukkan keberhasilan harga saham tinggi serta memudahkan upaya menarik dana baru. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan menciptakan kondisi pasar yang mendukung, sehingga pada gilirannya akan menghasilkan laba yang besar. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Dari yang pertama jenis sampel dan populasi penelitian. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis sampel dan populasi penelitian. Di sini saya ingin menjelaskannya, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna atau perspektif subjek. Lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sugiono tahun 2015 memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama jenis sampel dan populasi penelitian.
Di sini saya ingin menjelaskan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna atau perspektif subjek. Lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sugiono tahun 2015 memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana positif peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Generalisasi. Bogdan dan Taylor dalam Moeleng tahun 2010 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan yang kedua, literatur review. Di sini saya ingin jelaskan, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian literatur. Menurut Afifuddin tahun 2012 bahwa kajian literatur adalah alat yang penting digunakan sebagai kontak review karena sangat berguna dan membantu dalam memberikan konteks dan arti di dalam sebuah penulisan yang sedang dilakukan dan juga melalui kajian literatur ini peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca juga mengetahui mengapa hal tersebut harus diteliti baik dari segi subjektif maupun dari sisi hubungan penelitian dengan penelitian lain yang relevan. Menurut Marjali tahun 2016, kajian literatur adalah satu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai jenis buku dan jurnal, dan sejenisnya berkaitan dengan topik pembahasan penelitian guna untuk menghasilkan sebuah karya tulisan ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Penulisan mencari literatur yang sesuai dengan topik dan pembahasan penelitian tentang masyarakat dan wilayah penelitian, tentang teori-teori yang digunakan dan dihasilkan yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti, tentang metode penelitian yang digunakan, dan seterusnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan metode studi literatur mengenai topik good corporate governance dan yang berkaitan dengan nilai perusahaan. Komite audit, komisaris independen dengan menganalisis jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang terkait sebagai bahan analisis agar terlaksana artikel yang diharapkan. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.